membahas tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, materi ini biasanya pada SMA kelas 10 dengan kompetensi dasar 3.1 yaitu menginterpretasi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan ketidaksamaan linear aljabar lainnya. Dan 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan yang ketiga ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kita masuk ke konsep nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Jadi nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Sebagai contoh agar lebih memahami dari konsep nilai mutlak, di sini sudah terdapat 3 contoh. Nah, kita masuk ke contoh pertama. Ada nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Kenapa? Nah, tadi kan sudah dikatakan nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Maka misalkan dia nilai mutlak 3, berarti jarak antara 3 dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, karena jarak antara 3 dengan 0 adalah 3, maka nilai mutlak 3 sama dengan 3. Seperti terlihat pada layar, ada garis bilangan, contoh garis bilangannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu mutlak min 3 sama dengan 3. Sama dengan contoh tadi, nah karena jarak antara min 3 dengan 0 sama dengan 3, maka nilai mutlak dari min 3 sama dengan 3. Dan contoh selanjutnya, yaitu bagaimana dengan nilai mutlak 0. Nah, berarti dia sama dengan 0. Kenapa? Karena jarak 0 ke 0 itu sendiri sama dengan 0, tidak ada jarak. Kita lanjut, sekian. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pada bagian definisi. Masih bagian konsep nilai mutlak. Di sini definisi nilai mutlak yaitu misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dibaca nilai mutlak X dengan dan didefinisikan nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, atau negatif X jika X kurang dari 0. Definisi di atas dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari seperti nilai suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai mutlak 5 sama dengan 5 karena 5 lebih dari 0, 5 adalah bilangan positif. Selanjutnya nilai mutlak min 3 sama dengan negatif dalam kurung negatif 3 sama dengan 3 karena negatif 3 kurang dari 0. Negatif 3 adalah bilangan positif. Selanjutnya nilai mutlak 1/2 sama dengan 1/2 karena 1/2 lebih dari 0, 1/2 adalah bilangan positif. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Apa di sini sifat persamaan nilai mutlak untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Pertama, jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C lebih dari sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, AX tambah B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan kurang B per A. Untuk X lebih dari sama dengan negatif B per A. Dan yang kedua yaitu negatif AX tambah B sama dengan C untuk X kurang dari negatif A per B. Masuk ke sifat yang kedua,
kedua yaitu jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak AX tambah B sama dengan C. Selanjutnya, selain menggunakan definisi, persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat juga diselesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Hanya saja bentuk ini tidak linear. Untuk itu, penyelesaian persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat merupakan alternatif saja. Masih bagian kedua, di sini masuk contoh soal, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Dengan menggunakan definisi, maka nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 2X kurang 1 jika X lebih dari sama dengan 1/2 atau negatif 2X kurang 1 jika X kurang dari 1/2. Akibatnya diperoleh dua persamaan, yaitu untuk X lebih dari sama dengan 1/2 di mana 2X kurang 1 sama dengan 7, lalu pindah ruas 2X sama dengan 7 tambah 1, 2X sama dengan 8, sehingga didapatkan nilai X-nya sama dengan 4. Selanjutnya untuk X kurang dari 1/2 di mana negatif 2X kurang 1 sama dengan 7, terus buka kurungnya menjadi 2, dan negatif 2X tambah 1 sama dengan 7, terus negatif 2X sama dengan 1, negatif 2X 7 kurang 1, di sini pindah ruas ya. Kemudian didapat negatif 2X sama dengan 6 dan X sama dengan 6 bagi 2, 6 bagi min 2 sama dengan min 3. Jadi nilai X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita masih dibentuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di sini masih dengan soal yang sama dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Karena ini adalah akarnya, karena ini ada akarnya, maka untuk menghilangkan akarnya kita harus mengkuadratkan ke dua ruas. Nah, ini kan nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7, terus akar 2X dalam kurung 2X kurang 1 kuadrat sama dengan 7. Di sini kita akarkan untuk kedua ruas, yaitu 2X kurang 1 dalam kurung 2X buka kurung 2X kurang 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Nah, di sini 2X kurang 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat sama dengan 0. Karena di sini 2X kurang 1 kuadrat, jadi kita jabarkan jadi 2X kurang 1 tambah 7 kali 2X kurang 1 tambah 7 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan 2X tambah 6 kali 2X kurang 8 sama dengan 0. Jadi 2X tambah 6 sama dengan 0 atau 2X kurang 8 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 6 atau 2X sama dengan 8. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya, yaitu X-nya negatif 3 atau X sama dengan 4. Masih sama dengan yang menggunakan definisi tadi, yaitu X sama dengan min 3 dan X sama dengan 4. Selanjutnya masuk di contoh yang kedua pada persamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu nilai mutlak 3X tambah 2 kuadrat ditambah nilai mutlak 3X tambah 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi kita jawab misalkan Y sama dengan nilai mutlak 3X tambah 2, persamaannya menjadi Y kuadrat tambah Y kurang 2 sama dengan 0. Kemudian dijabarkan menjadi Y kurang 1 dikali Y tambah 2 sama dengan 0. Kemudian Y kurang 1 sama dengan 0 atau Y tambah 2 sama dengan 0, Y sama dengan 1 atau Y sama dengan negatif 2. Di sini nilai mutlak 3X tambah 2 sama dengan 1 atau 3X tambah 2 sama dengan 2. Yang pertama, nilai mutlak 3X tambah 2 sama dengan 1
tanda akarnya kita dipangkatkan ke dua ruas atau mengkuadratkan ke dua ruas. Kemudian di sini 3x dalam kurung 3x tambah 2 sama dengan 2 kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Kemudian dijabarkan menjadi 3x tambah 2 tambah 1 dikali 3x tambah 2 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian 3x tambah 3 dikali 3x tambah 1 sama dengan 0. 3x tambah 3 sama dengan 0 atau 3x tambah 1 sama dengan 0. Dan x sama dengan negatif 3 per 3 sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 1 per 3. Untuk bagian kedua yaitu nilai mutlak 3x tambah 2 sama dengan negatif 2. Nah, nilai mutlak tidak pernah negatif pada persamaan tersebut. Ruas kanan bernilai negatif sehingga tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan 3x tambah 2 sama dengan negatif 2. Jadi pada bagian yang kedua ini nilai x-nya tidak memenuhi persamaan. Terus yang bagian ketiga yaitu gabungan penyelesaian, di mana x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 1 per 3 atau himpunan kosong. Selanjutnya x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 1 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah nilai mutlak 3x tambah 2 pangkat 2 atau kuadrat tambah nilai mutlak 3x tambah 2 dikurang 2 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan 1 per 3. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga yaitu pertidak sama nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di sini sifat pertidak sama nilai mutlaknya yaitu untuk a x bilangan real jika a lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak x kurang dari sama dengan a, maka negatif a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan a. Jika a kurang dari 0 dan nilai mutlak x kurang dari a, maka tidak ada bilangan real x yang memenuhi persamaan. Jika nilai mutlak x lebih dari sama dengan a lebih dari 0, maka x lebih dari sama dengan a atau x kurang dari sama dengan negatif a. Nah, di sini sebagai contoh, buktikan nilai mutlak x tambah y kurang dari sama dengan nilai mutlak x tambah nilai mutlak y. Di sini buktinya yaitu untuk x y bilangan real, di mana nilai mutlak x kurang dari sama dengan nilai mutlak y jika dan hanya jika negatif nilai mutlak y kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan nilai mutlak y. Untuk x y bilangan real. Kemudian nilai mutlak y kurang dari sama dengan nilai mutlak x jika dan hanya jika negatif nilai mutlak x kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan nilai mutlak x. Nah, dari kedua persamaan tersebut maka diperoleh negatif dalam kurung nilai mutlak x tambah nilai mutlak y kurang dari x tambah y dalam kurung nilai mutlak x tambah nilai mutlak y jika dan hanya jika nilai mutlak x tambah y kurang dari sama dengan nilai mutlak x tambah y. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua untuk soal pertidak sama nilai mutlak linear satu variabel. Di sini tentukan soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x tambah 2 lebih dari 5. Nah, adapun jawabannya yaitu begini. Adapun jawabannya yaitu nilai mutlak 3x tambah 2 lebih dari 5. Kemudian dalam kurung 3x tambah 2 kuadrat lebih dari 5 kuadrat. Kemudian 3x dalam kurung 3x tambah 2 kuadrat lebih dari 5 kuadrat lebih dari 0. Kemudian dalam kurung 3x tambah 2 tambah 5 dikali 3x tambah 2 kurang 5 lebih dari 0. Kemudian 3x tambah 7 3x kurang 3 lebih dari 0. Kemudian x kurang dari negatif 7 per 3 atau x lebih dari 1. Sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya yaitu x kurang dari negatif 7 per
teman-teman paham. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih.